20 Juli 2021, bertepat juga dengan perayaan Hari Raya Idul Adha bagi umat muslim. Hari ini direncanakan sebagai hari terakhir pemberlakuan PPKM Jawa Bali. Dikutip dari laman detik.com, diketahui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat Jawa dan Bali dimulai 3 hingga 20 Juli. Ditargetkan bisa membuat kasus corona melanda. Namun kenyataannya, dalam perjalanannya, pemerintah menyatakan ada 15 daerah lain yang melaksanakan PPKM darurat di luar Jawa dan Bali. Namun hingga 2 pekan pelaksanaan PPKM darurat, kasus corona terus melonjak hingga 50.000 lebih kasus baru perharinya. Terakhir, sebagai koordinator PPKM Jawa dan Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Jika dalam penanganan PPKM Jawa Bali ini masih belum optimal, saya bersama jajaran dan menteri kepala lembaga terkait akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa penyebaran varian Delta ini bisa diturunkan. Varian Delta disebut 7 kali lebih menular ketimbang jenis varian corona lainnya. Untuk mengendalikan penularan, pembatasan sosial adalah cara yang akan ditempuh pemerintah. Diketahui dalam 3 hari belakangan, mobilitas dan aktivitas warga sudah menurun. Namun, untuk memastikan apakah penurunan ini meyakinkan, perlu waktu 14 hingga 21 hari lagi. Berdasarkan informasi yang didapat dari detik.com, pemerintah mengkaji secara mendalam mengenai kerugian masyarakat kecil atau sektor ekonomi kerakyatan akibat pemberlakuan PPKM darurat. Pembahasan yang dilakukan sampai sore ini menyasar pada penggantian diksi darurat. Tak hanya soal diksi penamaan pembatasan, pemerintah juga mengkaji untuk melakukan modifikasi aturan-aturan dalam PPKM darurat, sehingga tidak terlalu mencekik ekonomi kerakyatan, namun tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Ya, dagangnya ya sepi. Sepi ya Bu ya? Iya. Sebelumnya Ibu pernah didatangi oleh petugas keamanan tidak Bu? Kayak Satpol PP gitu? Enggak, karena saya kan dagangnya 9 pokok makanan, sembako sama sayuran. Oh gitu Bu, jadi Ibu masih aman lah ya, tidak didatangi sama Satpol PP lah ya Bu ya? Iya, enggak. Oh begitu, baik Tapi Bu. kalau protokol kesehatan memang dipakai dari pagi sampai jam sekian memang harus nutup. Oh gitu Bu? Iya, ini juga ditutup, walaupun ini sembako juga kita ikut nutup. Oh baik, Kita baik. ngikutin protokol kesehatan. Oh baik ya, tapi berarti intinya harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya Bu ya? Iya. Tapi secara pemasukan sendiri untuk pedagang ini bagaimana menurut Ibu di era pandemi dan PPKM ini? Pardon. Sangat anjlok ya Bu ya? Sangat. Itu toko saya dari awal pandemi, Baik Bu? isinya cuma habis baju makan. Oh gitu Bu? Iya. Baik. Dan menurut Ibu nanti akan ada wacana PPKM akan diperpanjang. Menurut Ibu, tanggapan Ibu bagaimana Bu? Ya kita namanya rakyat kecil ya, Baik Bu. mau tidak mau ya asal jangan sampai ditutup total aja, kita nggak bisa cari nafkah gitu aja. Oh iya baik Kalau Bu. sampai ditutup total kita nggak bisa nyari nafkah, bukannya kita mati kena corona, mati kelaparan. Halo Pak, selamat siang Pak. Atas nama Bapak siapa? Hari Ya Bapak berjualan makanan di kaki lima seperti ini sudah berapa lama Pak? udah hampir 5 tahun. 5 tahun ya Pak. Iya. Nah lalu untuk proses Bapak sebagai pedagang di sini di masa pandemi ini dan diberlakukannya PPKM oleh pemerintah, dampaknya sendiri untuk pedagang seperti Bapak bagaimana Pak? Ya pendapatan berkurang ya, sama kan nggak boleh makan di tempat kan. Baik. Ya jadi banyak orang yang cuma beli terus bawa pulang gitu. Oh gitu Sama Pak. jamnya kan juga terbatas, nggak boleh sampai malam. Jadi secara otomatis pendapatannya berkurang karena jam terbang Bapak dalam berdagang dikurangin ya Pak ya? Iya. Tapi pernah Pak mendapatkan represif tidak Pak dari petugas keamanan? Jadi, alhamdulillah nggak pernah. Cuman ini aja dikasih informasi supaya tidak berkerumun gitu. Oh begitu Pak. Baik. Nah ini kan akan ada wacananya sudah dilaksanakan nih Pak, PPKM diperpanjang. Itu pendapat Bapak bagaimana Pak? Ya gimana ya, nggak bisa protes juga, soalnya emang masih banyak korban juga, sama ya gimana, kita nggak bisa protes apa-apa, udah ikutin aja.
pemerintah tengah menggodok sistem tingkatan pembatasan berdasarkan dengan level. Jadi tidak hanya pembatasan dengan level darurat atau non-darurat, namun ada level-level lain yang lebih rigid. Level pembatasan antara daerah yang satu dengan yang lainnya berbeda. Adapun untuk relaksasi akan terus dievaluasi sesuai dengan asesmen kasus konfirmasi positif, bed occupancy rate, BOR, dan transmisi rate dihitung per 100.000 penduduk. Sekarang di tanggal 20 Juli 2021 yang telah terlewati selama 10 menit, masih belum ada kepastian apakah yang akan terjadi pada keputusan PPKM hari ini. Sampai rekaman ini dibuat, kita sudah memasuki PPKM level 2. Yang artinya di tanggal 20 Juli kemarin sudah diambil keputusan bahwa PPKM dilanjutkan. PPKM level 3. Dan sekarang level 4. Berlanjut sampai bulan Agustus tanggal 5. Semoga kita tetap bisa menjaga kesehatan kita, tetap jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Tetaplah hidup, tetaplah bernafas. Salam sehat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan PPKM darurat yang dimulai tanggal 3 Juli 2021 yang lalu adalah kebijakan yang tidak bisa kita hindari, yang harus diambil pemerintah meskipun itu sangat berat. Ini dilakukan untuk menurunkan penularan COVID-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit, sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran overkapasitas pasien COVID-19, serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya. Namun, alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50%. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50%.